Shalom Bapak Ibu dan saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Bapa atas berkat dan kasih karunia-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa, pada sore hari ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Dan begitu juga ya Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, itu adalah perkataan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tesdiami Brutu. Saya dari Aceh Singkil. Saya adalah mahasiswa IAKN Tarutung, Prodi Teologi semester 1. Firman Tuhan yang menyapa kita pada sore hari ini, saya ambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun dapat berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada sore hari ini, tema yang saya ambil dari firman Tuhan pada hari ini, menguasai lidah dalam perkataan. Lidah adalah salah satu organ tubuh manusia yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan manusia. Tetapi kita juga perlu menyadari dan berpikir, apakah saya sudah mempergunakan lidah saya dalam perkataan yang baik? Lidah juga salah satu organ yang sangat powerful atau sangat berkuasa di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Seperti yang kita lihat dalam ayat 5, Yakobus berkata, "Lihatlah lidah, walaupun ia kecil, ia bisa dipakai untuk menyombongkan diri, menyakiti hati orang lain, dan merendahkan orang lain. Ia juga dapat merusak banyak hal, sebagaimana halnya hutan yang luas dapat terbakar hanya karena lidah api yang kecil." Di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita juga diingatkan bahwa perkataan kita sangatlah berkuasa di dalam kehidupan kita. Sama halnya seperti orang Kristen yang mempercayakan bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan Yesus. Lalu perlu kita pertanyakan, bagaimana Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi? Apakah Tuhan Yesus meminta saudara-saudaranya, meminta orang-orang yang terdekat dengan Dia
untuk membantu dia dalam penciptaan? Tidak, tidak sama sekali seperti itu. Tetapi di dalam firman Tuhan ini dikatakan Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman, hanya dengan berkata-kata, hanya dengan mengeluarkan kata-katanya. Lalu di dalam Kejadian 1 ayat 3 bisa kita lihat Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Seperti juga halnya di dalam ayat 6, 9, 11, 14, 20, dan 24 dan 26. Ketika Tuhan menciptakan semuanya, Allah hanya berfirman. Berfirmanlah Allah, maka semuanya terjadi. Seperti itu halnya perkataan kita, yang ketika kita berkata, perkataan kita sangatlah berkuasa. Sehingga kita perlu sadar bahwa apa yang keluar dari mulut dan lidah kita itu memiliki efek. Dan apa yang sudah keluar itu efeknya tidak dapat kembali lagi. Oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita pikirkan apakah kata-kata yang saya ucapkan dapat membangun atau malah dapat menjatuhkan orang lain. Ketika kita berkata-kata, hendaklah kita dapat membangun orang lain. Hendaklah kita dapat memuji, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang benar. Tetapi ketika orang berkata-kata untuk menjatuhkan orang lain, untuk merendahkan orang lain, itu adalah perkataan yang buruk dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita perlu menilai berapa persen saya sudah berkata-kata baik, berapa persen saya sudah berkata-kata buruk. Hendaklah perkataan yang baik lebih besar daripada perkataan yang buruk. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui dalam lidah ialah lidah adalah sesuatu yang sangat susah untuk dikontrol. Seperti Yakobus sampaikan pada ayat ke-7 dan ke-8, yaitu walaupun manusia bisa menjinakkan binatang-binatang liar, tetapi manusia tidak bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Hal ini dikatakan oleh Yakobus supaya mengingatkan kita bahwa ketika manusia menjinakkan sesuatu sangatlah mudah, tetapi tidak mudah untuk menjinakkan lidahnya sendiri. Namun, hal yang dapat kita lakukan ialah ketika kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa menjinakkan lidah kita dengan baik, supaya lidah kita dapat memberikan perkataan yang baik dalam kehidupan kita. Namun ketika manusia memakai kekuatannya sendiri untuk menjinakkan lidahnya, untuk memperbaiki perkataannya, maka semua itu akan mustahil. Karena tidak ada kekuatan manusia yang dapat menjinakkan sesuatu hal, apalagi lidah kita. Yang ketiga yang harus kita perhatikan ialah memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan, kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menunjukkan karakter kita. Mengapa dikatakan demikian? Ayat yang ke-9 dan ayat ke-12 ini memberikan kenyataan kehidupan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yaitu adanya ketidakkonsistenan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita manusia tidak konsisten? Yaitu ketika kita berkata-kata yang baik, namun setelahnya kita berkata yang buruk. Saya akan memberikan salah satu contoh ketidakkonsistenan manusia dalam hidupnya, yaitu ketika kita menuju ke gereja, menuju ke ibadah kita, di tengah perjalanan, ketika kita melihat orang, kita akan berkata, mengapa dia seperti itu? Kenapa dia seperti itu ya? Mengapa tidak seperti ini? Tetapi setelah kita sampai ke rumah Tuhan, sampai ke gereja, kita mengangkat tangan kita, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas syukur yang telah Engkau berikan kepada kami. Itu adalah bukti salah satu ketidakkonsistenan manusia dalam hidupnya. Untuk itu kita perlu ingat bahwa kata-kata kita itu mempunyai kuasa yang besar. Karena itu kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mengapa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Supaya perkataan kita dapat berkuasa seperti perkataan Tuhan yang berkuasa untuk menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala isi bumi ini. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jagalah perkataanmu,
Jagalah mulutmu, kiranya mulut dan perkataanmu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya kita lebih diterima dan disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang masih dapat kami rasakan pada hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar Bapa. Bapa, pada hari ini kami memohon kepadamu, ajar kami Bapa untuk menjaga perkataan kami. Ajar kami Bapa untuk menjaga mulut kami, sehingga Bapa apapun yang keluar dari mulut kami, perkataan apapun yang keluar dari mulut kami Bapa, itu adalah perkataan yang baik, yang dapat membangun, yang dapat memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.